Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, nama saya Erna Sari Sriasih Wulandari. Saya guru kelas dari SD Negeri Rawa Apu 6, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Dengan fasilitator Bapak Harmisul dan pengajar praktik Ibu Tri Romadani. Pada aksi nyata modul 1.4 ini ada dua fokus kegiatan. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas, dan yang kedua, diseminasi budaya positif. Keduanya dilaksanakan di SD Negeri Rawa Apu 6, Patimuan, Kabupaten Cilacap. Adapun latar belakang dilaksanakan aksi nyata ini adalah budaya positif itu merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Sebagai calon guru penggerak, tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta dengan adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif di kelas. Untuk itu, keyakinan yang baik tidak hanya digunakan dalam pembelajaran saja, namun perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulainya dengan membangun budaya positif di kelas masing-masing melalui komunikasi yang efektif. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi intrinsik, mereka akan tetap berperilaku baik tanpa takut akan hukuman atau mengharapkan hadiah. Sikap mereka berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Tujuan aksi nyata dari membuat keyakinan kelas adalah dengan menyusun keyakinan kelas bersama murid diharapkan dapat memberikan kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut sehingga tercipta disiplin positif di sekolah.
Adanya disiplin positif akan membentuk karakter yang baik dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Tujuan lainnya adalah mewujudkan merdeka belajar bagi murid dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan-keyakinan mereka. Mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di sekolah. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada diri murid melalui kebiasaan-kebiasaan baik, perilaku positif dan keteladanan, serta menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur aksi nyata membuat keyakinan kelas. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu murid memiliki karakter yang baik, murid merasa nyaman di lingkungan sekolah, murid memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan, dan murid mampu menerapkan serta menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Pada kegiatan yang kedua yaitu diseminasi, bertujuan untuk agarkan guru memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru dan kepala sekolah termotivasi untuk melakukan budaya positif, memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, memberikan pemahaman tentang teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, pemahaman mengenai teori 5 posisi kontrol guru, serta tentang segitiga restitusi yang terdiri dari 3 langkah kegiatan. Sedangkan tolak ukur dari kegiatan diseminasi, peserta pengimbasan bersemangat mengikuti kegiatan, memiliki keseriusan dalam kegiatan ini, serta memahami tentang konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peserta memiliki komitmen untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah berdasarkan langkah-langkah yang telah dipelajari. Guru dan siswa dapat membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dipasang di dinding dan ditaati. Kemudian, mampu menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Adapun lini masa tindakan yang dilaksanakan, yang pertama berkoordinasi dan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas, mendesain keyakinan kelas untuk dicetak, kemudian percetakan poster keyakinan kelas ini dilakukan dan dilaksanakan penandatanganan dan menempel keyakinan kelas di dinding, melaksanakan refleksi dan tindak lanjut, berbagi praktik baik dengan rekan guru, dan yang terakhir, menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Dukungan yang diharapkan adalah mendapatkan izin dari kepala sekolah, mendapatkan dukungan serta peran aktif dari murid di kelas dalam menyusun keyakinan kelas dan berkomitmen untuk melaksanakannya bersama secara konsisten, mendapat dukungan dari rekan guru dan seluruh warga sekolah untuk penyamaan persepsi mengenai pelaksanaan disiplin positif melalui peran guru sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Diperlukan pula dukungan sarana dan prasarana untuk sosialisasi dan membuat poster keyakinan kelas, dan yang terakhir dukungan dari orang tua atau wali untuk turut memantau disiplin positif anak di rumah. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri Rawa Apu 6, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Kegiatan aksi nyata yang kedua adalah diseminasi tentang budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri Rawa Apu 6. Berikut ini dokumentasinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rawapu 6, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan dari SD Negeri Rawapu 6, yang berbahagia pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan pada kita sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul, kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon maaf, saya di sini mohon izin terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa materi yang kemungkinan Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan walaupun tanpa disadari. Mari kita sharing bersama, mudah-mudahan materi ini nanti dapat kita terapkan bersama, menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, tak lupa kita panjatkan puji syukur dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita mulai. Untuk diseminasi budaya positif di sekolah, untuk materi dari calon guru penggerak yang saya ikuti, saya mendapatkan modul mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mulai dengan pertanyaan pematik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapatkah mendisiplinkan anak? Tidak. Dua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu ternyata dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Tidak. Ada yang setuju dan tidak. Tidak apa-apa. Pendapat boleh berbeda-beda. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju dan tidak. Mari kita mencari tahu bersama ya. Tentang topik dalam eksplorasi konsep hari ini ada 6. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yaitu tahap-tahap dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, dalam disiplin positif, melalui teori kontrol dari teori pilihan dari Dr. William Glasser, ini ada 4 hal yang menjadi pokok pikirannya. Yang pertama mengenai makna disiplin. Belajar dari kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai sendiri. Itu makna dari disiplin. Selanjutnya, semua perilaku manusia ini memiliki tujuan. Ada teori motivasi yang nanti kita akan mempelajari motivasi-motivasi apa yang mungkin tumbuh dari diri ataupun bisa jadi dari luar diri kita. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, serta yang terakhir kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia sebagai realitas atau kebutuhan kita yang berbeda-beda. Ya, selanjutnya kita mempelajari mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengenal ada banyak sekali nilai-nilai positif di dunia ini. Dan di Indonesia sendiri yang sedang kita galakkan bersama melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada profil pelajar Pancasila yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan yang mesti ditanamkan dan dimiliki oleh setiap pelajar di Indonesia. Ada apa saja ya Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila sendiri? Mandiri. Oh, mandiri, ada mandiri, bergotong royong, berkreatif, beriman, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan menjadi tujuan kita sebagai Bapak Ibu guru untuk menciptakan anak-anak yang demikian, ya. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ternyata ketika seorang anak ataupun kita sendiri melakukan sesuatu itu memiliki motivasinya masing-masing. Ada yang karena, aduh saya takut dihukum, saya nanti berangkatnya lebih asik. Itu karena hukuman. Ada lagi, wah saya mau belajar giat, biar besok saya kenaikan kelas dapat ranking 1, dapat hadiah sepeda dari orang tua. Itu bisa dapat penghargaan. Atau ada lagi yang memang saya berangkat gasik karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya takut nanti materi saya ketinggalan atau apa, saya nggak mau. Saya ingin diri saya bisa
maksimal dalam memperoleh ilmu, atau bisa jadi saya belajar sungguh-sungguh karena saya semangat, saya senang jika saya berprestasi, bukan karena iming-iming hadiah atau bukan karena takut akan hukuman dari orang tua ataupun guru. Nah, dari motivasi-motivasi tadi ternyata yang menghindari hukuman ataupun mengharapkan imbalan itu masih termasuk motivasi eksternal. Sedangkan apabila kita mampu untuk menghargai diri sendiri, melakukan sesuatu karena memang diri saya sendiri yang menginginkannya, itu adalah motivasi internal. Nah, itu yang kita harapkan dapat tumbuh dalam diri setiap anak-anak di kelas kita, di sekolah kita, ya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, terbebas dari orang lain. Selanjutnya, nah di sini ternyata yang namanya dihukum itu bisa dihukum dari penghargaan, bukan hanya dihukum karena fisik ataupun karena melakukan kesalahan gitu. Ternyata kita memberikan penghargaan pun bisa jadi merupakan hukuman bagi anak. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal yang ada, faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Itu misalnya, nak, kamu besok PR-nya dikerjakan semua ya, nanti Bu Guru hadiahin. Nanti kalau PR-nya sudah betul semua, 100 dikerjakan semua, Bu Guru hadiahin permen. Itu ketika saat itu, oh iya Bu Guru dihadiahin, dia semangat. Tapi ketika besok lagi kita menghilangkan penghargaan itu, tidak diberikan permen lagi atau diberikan penghargaan yang lain, dia tidak mau, tidak semangat, males gitu ya, sudah tidak ada penghargaan lagi, sudah tidak ada imbalan. Nah, itu kita termasuk memberikan penghargaan dan dalam tidak sadar termasuk memberikan hukuman. Nah, selanjutnya ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Terus bagaimana nih kalau kita nggak boleh memberikan penghargaan? Kita tetap bisa memberikan apresiasi. Apresiasinya ada dalam bentuk macam-macam. Beri dukungan secara khusus, ada yang secara pribadi, ada yang beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian di dalam kelas. Jadi secara konsisten dan fokus kepada proses sehingga anak-anak semua merasa dihargai. Ya, selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ini ya, kemarin saya perhatikan kamu bisa menolong temanmu ya, kamu cepat lari tuh ketika teman kamu terjatuh, kamu hebat sekali, kamu pintar sekali, kamu hebat, terima kasih. Itu termasuk bentuk-bentuk apresiasi. Selanjutnya, nah kita akan mempelajari mengenai hukuman atau konsekuensi. Ada yang disebut hukuman, ada yang konsekuensi. Kalau hukuman contohnya, kamu telat, coba di luar hormat bendera, itu hukuman karena terlambat kok suruh hormat, hubungannya apa gitu ya. Selanjutnya kalau konsekuensi, wah buku paketnya kok dioret-oret, ayo sekarang dihapus sampai bersih ya, kalau nggak bersih besok kamu mengganti buku itu sebagai baru, biar baru lagi. Itu konsekuensi. Nah, itu kita membedakan hukuman. Nah, hukuman dan konsekuensi itu lebih baik dihindari. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Meskipun konsekuensi sudah lebih baik dari hukuman. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu memang harus terjadi walaupun tidak nyaman, namun tidak nyamannya ini dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu bisa menjadi konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi sudah menjadi konsep diri yang lebih baik biar anak-anak mulai berlatih bertanggung jawab. Namun akan lebih baik lagi jika bukan konsekuensi yang kita lakukan, namun restitusi. Ada pilihan lain selain hukuman, konsekuensi, kita bisa melakukan restitusi. Di mana perbedaannya? Kalau hukuman membuat identitas anak menjadi gagal, tapi kalau restitusi ini identitas anak ini menjadi lebih sukses, lebih positif. Kalau yang konsekuensi ini netral, di sini sudah menjadi lebih positif. Misalnya dalam restitusi, murid ini akan mulai memahami dan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Belajar bertanggung jawab atas segala perilakunya, bukan hanya karena melakukan suatu hal karena konsekuensinya memang seperti itu, tapi memang dia betul-betul bertanggung jawab untuk melakukan suatu hal. Nah, selanjutnya
apa sih sebenarnya itu restitusi? Bapak Ibu, sudah adakah yang memahami apa itu restitusi? Belum. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita pelajari bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita memfasilitasi anak untuk mampu memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Ini ada memperbaiki hubungan, ada fokus pada solusi. Restitusi itu fokus pada karakternya, bukan tindakan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan lebih kuat. Jadi restitusi jauh lebih baik daripada hukuman dan juga konsekuensi. Nah, ini hubungan antara peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Kalau peraturan kelas itu hanya diterapkan oleh satu pihak dan yang lain wajib melaksanakan. Dan kalau keyakinan kelas memang sudah ada keyakinan dari masing-masing anggota yang dijadikan menjadi satu, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan efeknya bagaimana? Kalau setiap kelas punya keyakinan yang sudah muncul, sudah baik, akan mewujudkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan-lingkungan yang positif ini, akhirnya jika dilakukan secara kontinu, konsekuen, akan menciptakan budaya positif yang pasti jauh lebih baik di sekolah. Semua warga sekolah melaksanakan budaya-budaya positif. Baik, selanjutnya ada contoh dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bisa berupa poin-poin tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keyakinan akan menjaga keselamatan, menjaga kesehatan. Jadi yang kata-katanya kalau membuat keyakinan itu yang pendek-pendek, yang lebih mudah diingat oleh anak. Dan keyakinan kelas ini bisa dibuat bersama. Ini ya, pertama kalau saya membuat perencanaan dalam pembuatan keyakinan kelas, ada yang pertama berkoordinasi dan meminta dukungan dari kepala sekolah serta rekan. Yang kedua, mensosialisasikan kepada murid. Kita kasih tahu dulu pada murid di kelas. Ini loh nak, hari ini kita membuat keyakinan. Apa keyakinannya dalam diri masing-masing, dikumpulkan menjadi satu. Nanti akan disepakati poin-poin mana yang akan kita laksanakan bersama menjadi keyakinan kelas di kelas. Kemudian setelah ada di tempel begitu ya sama anak-anak, nanti bisa didesain, dicetak, kita bisa tempel dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Supaya seluruh anggota kelas merasa memiliki keyakinan itu, merasa, oh iya kan itu saya buat sendiri, saya sudah tanda tangan, maka mau tidak mau saya mau dong melaksanakannya karena itu keyakinan kita bersama, begitu ya. Jadi ada penandatanganan. Setelah itu jangan bosan-bosan untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut. Dan alangkah lebih baik apabila keyakinan kelas kita bisa dibagikan kepada kelas-kelas yang lain, berbagi praktik baik supaya keyakinan kelas terus menular lebih luas lagi menjadi budaya positif. Selanjutnya, ini keyakinan kelas, ada yang peraturan, ada yang keyakinan kelas, tapi lebih mantap kalau kita membuatnya yang keyakinan kelas. Ya, selanjutnya tentang ini ada contoh-contoh dokumentasi ketika saya membuat keyakinan kelas. Ada koordinasi dengan kepala sekolah, ada sosialisasi dengan anak-anak, anak-anak saling berdiskusi menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing, ditempel ya, sehingga menghasilkan keyakinan kelas 5 SD Rawapu 6 yang disepakati ada 9 poin. Nah, kita tanda tangani bersama, kita tempel dan harapannya bisa dilaksanakan dengan baik bersama-sama. Nah, selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Manusia hidup memiliki kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, selanjutnya kita mempelajari 5 posisi kontrol. Ada posisi guru sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, coba kita refleksi terhadap diri sendiri.
Pernahkah Bapak Ibu membuat atau memberi hukuman kepada murid kita di kelas? Pernah ya, saya juga pernah. Anak-anak nggak mengerjakan PR, kerjakan 2 kali lipat gitu ya, itu pernah. Dan membuat orang merasa bersalah. Pernah misalnya, "Nak, kok kamu begitu sih? Nggak kasihan sama Bu Guru, mau dikira Bu Guru nggak ngajarin kamu yang baik." Begitu ya, pernah ya Bapak Ibu? Nah, selanjutnya sebagai teman, dekatin anak itu, kemudian, "Ayolah nak, lakukan demi Bu Guru ya, besok lebih rajin ya." Membujuk-membujuk dengan rayuan-rayuan maut kepada anak didik kita, ya seperti teman. Sebagai pemantau, kita perhatikan, kita biasanya catat ini anak melanggar yang mana. Nanti beberapa ada kesempatan yang sudah, wah udah banyak nih pelanggaran ini anak dibiarin, baru dipanggil. Nah, yang terakhir ada sebagai manajer. Kita bisa ngobrol dengan anak, diajak berdiskusi untuk memperbaiki permasalahan. Itu adalah 5 posisi kontrol dari guru. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi ketindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi memang sebelum melaksanakan segitiga restitusi ini, harapannya di dalam kelas masing-masing sudah terbentuk keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Misalnya, "Tidak apa-apa nak, kalau kamu hari ini melakukan kesalahan, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan ini." Nah, dengan begitu anak menjadi lebih tidak sepaneng, tidak takut. "Oh ya, memang begitu, saya salah." Jadi dia tidak merasa dihakimi, ia tidak sendirian. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, "Kamu pasti punya alasan. Mengapa sih kemarin kamu tidak berangkat dan tidak membuat izin kepada Bu Guru? Kamu pasti punya alasan. Kenapa ketika upacara bendera lupa tidak membawa topi?" Kita menanyakan baik-baik kepada murid kita ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kalau anak-anak udah bercerita tuh, "Bu Guru ini Bu, saya tuh nggak ngerjain PR karena tadi malam ngantuk. Ini. Kita dengarkan terlebih dahulu, kemudian kita balik nih bertanya. Nah, kalau begitu, kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR tuh, kamu tuh melanggar keyakinan kelas yang mana ya? Kan keyakinan kelas kita sudah punya. Kamu melanggar yang mana?" Nah, dari situ anak introspeksi diri sendiri, mengevaluasi kesalahannya sendiri, sehingga bisa kita balik bertanya, kira-kira solusinya bagaimana? Kalau misalnya kamu sudah tahu kamu salah melanggar yang ini, kamu mau bagaimana nih untuk memperbaiki? Maka diharapkan akan muncul solusi-solusi dari anak sendiri, bukan dari gurunya. Kalau dari gurunya terkesan kita memaksakan anak untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dari anak sendiri, anak akan, "Oh Bu Guru, aku mau kayak gini nih, nanti malam belajarnya lebih kasih, biar kalau kemalaman kan ngantuk," gitu. Jadi anak, iya, biar nggak terlambat dan lain. Jadi anak betul-betul memahami, menerapkan ya dalam hatinya, sehingga terbentuklah keyakinan kelas yang lebih mantap. Nah, ini adalah contoh praktik penerapan segitiga restitusi pada skenario kasus yang sudah saya laksanakan di kelas. Ada 2 anak. Yang pertama, ini lupa tidak mengerjakan PR. Yang kedua ini di kelas suka lagi pembelajaran, lagi diskusi dengan kelompoknya atau lagi mengerjakan ulangan, dia malah sibuk asik gambar-gambar, coret-coret, begitu ya. Jadi saya mencoba untuk memanggil dan melaksanakan 3 langkah segitiga restitusi. Nah, berikut ini adalah video pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran bagi kita semua untuk melaksanakan segitiga restitusi di kelas kita masing-masing.
sedang mengerjakan matematika sudah selesai belum ini? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Dikerjakan dengan teliti ya. Baik. Loh, Deswita, sudah selesai belum ini matematikanya? Sudah. Oh, aku gambar ya. Deswita, tahukah kamu mengapa kamu dipanggil kemari? Tahu Bu, itu karena saya malah menggambar di saat jam pelajaran matematika. Oh, memangnya tadi pekerjaan matematika kamu sudah selesai? Sudah Bu, sambil menunggu teman selesai saya jadi menggambar. Kalau kamu melakukan hal itu tidak apa-apa, karena memang setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan. Teman kalian juga waktu itu pernah melakukan kegiatan lain ketika pembelajaran, tapi kita bisa mencari solusi dari masalah ini. Iya Bu Guru. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu menggambar ketika pembelajaran matematika tadi. Saya bosan Bu, bingung mau ngapain karena sudah selesai mengerjakan dan menunggu teman-teman selesainya lama. Jadi saya gambar saja karena saya suka menggambar. Teman-teman kamu lama, jadinya kamu bingung mau ngapain ya, dan kamu suka menggambar. Baik, nggak apa-apa. Tapi apakah Deswita ingat kalau kita punya keyakinan kelas? Ingat Bu, saya salah karena mengingkari keyakinan itu. Saya harusnya fokus dalam kegiatan pembelajaran dan memanfaatkan waktu belajar dengan baik. Oh, kira-kira kalau memanfaatkan waktu dengan baik ketika jam pembelajaran itu, apa yang bisa Deswita lakukan? Saya bisa memanfaatkan waktu dengan mengerjakannya pekerjaan saya dan lebih fokus belajar dan membaca materi selanjutnya. Jadi di waktunya buat ngecek lagi dan bisa untuk membaca materi selanjutnya ya, bukan menggambar ya. Oke. Bagus sekali Deswita, kamu telah menemukan solusi dari permasalahan kamu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, bukankah tadi kamu bilang suka menggambar? Ya, kalau kamu suka menggambar, kamu bisa menggambar pada jam pelajaran SBDP atau juga mengikuti kelas seni rupa di jam ekstrakurikuler hari Sabtu ya. Iya Bu. Lain kali saya akan lebih fokus mengikuti kegiatan pembelajaran dan ikut kelas seni rupa untuk menyalurkan hobi saya. Oke, kamu bisa menyalurkan hobi dengan baik ya. Semangat, kamu sudah hebat. Semangat belajar dan lain kali lebih bertanggung jawab dengan tugasnya di kelas ya, dengan fokus dan tidak menggambar ketika waktu pelajaran matematika lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih juga Deswita. Nah, sudah dibuka PR-nya hari ini. Siapa yang sudah mengerjakan PR? Oh, sudah semua? Oke, baik. Hebat sekali ini. Bayu kenapa? Sudah mengerjakan PR belum? Oh, Bayu belum mengerjakan. Bayu, kamu tahu kenapa kamu diminta menghadap ke guru? Tahu karena saya lupa mengerjakan PR. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang juga bisa lupa. Guru juga pernah lupa tidak membawa dompet ketika hendak bepergian. Bayu bisa sampai lupa tidak mengerjakan PR-nya, pasti ada alasannya. Iya Bu, kemarin pulang sekolah saya langsung pergi main. Sore dan malamnya saya kelelahan, jadi langsung tidur. Oh begitu, karena dari kelelahan ya. Tapi jika tidak mengerjakan tugas, kira-kira apakah itu melanggar keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana yang Bayu langgar? Yang tidak bertanggung jawab Tidak bertanggung jawab, apalagi kira-kira? dengan tugas saya. Oh, tidak bertanggung jawab dengan tugasnya Bayu. Yang itu ya, berarti Bayu menyadari nih kalau
saja kita kurang bertanggung jawab dan kita disiplin waktu. Lalu kira-kira ke depannya bagaimana ya untuk memperbaikinya? Jangan lupa juga ikut mengaji ya. Baik, pintar. Sekarang Bayu sudah hebat, sudah bisa menyelesaikan masalah Bayu. Jadi mau mulai kapan ini? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini Bayu kan? Saya akan jadi siswa yang lebih bertanggung jawab dan disiplin waktu. Juga pintar sekali. Berarti kalau mulai hari ini mulai disiplin waktu, bertanggung jawab, akan menjadi siswa yang semakin baik ya, menepati keyakinan kelas. Kamu hebat Bayu. Semangat ya dalam belajar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita, siswi kelas 5 SDN Rawapun 06. Saya senang sekali diajak menemukan solusi dari masalah saya. Saya juga tidak dimarahi walaupun sudah berbuat salah. Saya jadi belajar untuk menjadi siswi yang lebih baik lagi dengan menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu, siswa kelas 5 SDN Rawapun 06. Saya senang sekali karena tidak dihukum walaupun saya lupa tidak mengerjakan PR. Saya diajak mencari solusi dari masalah saya. Saya jadi menyadari kesalahan dan belajar lebih bertanggung jawab. Terima kasih Berna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain penerapan segitiga restitusi, saya juga akan memaparkan mengenai koneksi antar materi dari budaya positif. Selamat menyaksikan.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan diseminasi disiplin positif di sekolah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan untuk akhir dari tahapan ini, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Saya persilahkan. Enggih, monggo Bu. Tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol grup ya. Enggih. Nah, sebagai pendidik, peran mana yang paling tepat? Enggih, tadi ada 5 posisi kontrol. Baik, akan coba saya izin menjawab. 5 posisi kontrol itu nanti yang paling baik karena memunculkan solusi yang terbaik dari murid adalah sebagai manajer. Kita sebagai manajer bukan sebagai penghukum ya, kasihan anak kalau tertekan dihukum gitu ya, atau apalagi kita sebagai teman, nanti biasanya anak-anak kalau kita sebagai teman kan menyepelekan gurunya gitu biasanya. Tapi kalau sebagai manajer, kita bisa mengajak murid untuk menyelesaikan masalah, untuk kembali ke kelompoknya ketika dia habis berbuat salah. Kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Dia akan kembali ke kelompoknya, ke kelasnya dengan hati yang lapang, yang tenang, dan akhirnya menyadari kesalahan dan melakukan perbaikan dari setiap kesalahan yang dilakukan. Jadi menurut saya posisi yang paling baik adalah posisi manajer, memberikan kesempatan anak untuk lebih bertanggung jawab. Demikian jawaban saya. Apakah ada pertanyaan lain? Deswita, tahu kamu? Sudah, oke, terima kasih. Saya mohon maaf sudah menyita banyak waktu dari Bapak Ibu guru hebat semuanya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan lingkungan di sekolah kita mulai tercipta dan dibiasakan menjadi lingkungan yang berbudaya positif. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa melakukan Yang kedua, ini adalah pengalaman pertama bagi saya dan teman-teman ya, dengan adanya calon guru penggerak, sehingga kita bisa tahu langkah-langkah atau kegiatan yang ada yang dilakukan oleh guru penggerak, sehingga barangkali suatu saat ya mudah-mudahan bisa menular kepada teman-teman yang lain. Kalau pas ada pendaftaran guru penggerak bisa mengikuti dan sudah punya pengalaman, karena apa, teman kita sudah ada yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian bagi saya juga ucapkan terima kasih juga dengan adanya kegiatan ini, juga menambah pengalaman saya juga yang tadi mendaftar sekolah penggerak, tapi gagal hanya lolos di administrasi. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang lain, insya Allah ya bisa. Kemudian dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan nanti dari calon guru penggerak yaitu Bu Ana, jadi bisa mengembangkan apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan ini dan bisa menularkan kepada teman-teman yang lain yang secara umum nanti bisa akan meningkatkan kompetensi atau kualitas dari SD Rawapunam. Walaupun kita berada di tempat yang paling jauh, pelosok, tapi untuk prestasi mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari sekarang karena sudah ada guru penggerak. Karena dengan adanya guru penggerak, mungkin sedikit banyak jelas akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, saya punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capaian atau apa yang harus diperbaiki dari visi ya, kan lebih banyaknya itu adalah ke aksi nyatanya, dan untuk aksi nyatanya bagaimana siswa juga tergantung bagaimana guru. Maka kalau menurut saya semuanya harus diawali dari perubahan dari guru tersendiri. Sebelum mau masuk ke siswa, utamanya dari guru terlebih dahulu. Mantap, luar biasa. Penekanan itu dari itu yang berhubungan dengan inisiatif menuju perubahan
kurang baik agar menjadi lebih baik, dan yang sudah baik lebih meningkat tingkat kebaikannya. Kemudian kita ingat kepada semboyan dari tokoh Ki Hajar Dewantara, hanya ini simpel, Inarso Sungkurodo, Imadyo Mangunkarso, dan Yudhoyono. Jadi apa yang di sana dituliskan dalam inisiatif, kolaboratif, untuk kegiatan dan langkah itu, kalau saya pikir itu sebenarnya simpel di sana jawabannya. Yang pertama, niat, bahwa kita itu punya niat untuk merubah keadaan yang kita lihat, bahwa yang kita lihat ini adalah sesuatu yang perlu dirubah menjadi lebih baik. Sesudah ada niat, maka kita baru membuat langkah-langkah. Jadi kalau menurut saya langkah konkret itu bukan yang bawah, itu adalah yang kedua setelah niat. Kemudian di sana ditulisan Ingaso Sungkurodo, artinya kita harus memulai seperti tadi. Bahkan saya di sana juga menuliskan harus mencontohkan. Jadi kalau kita menginginkan bahwa siswa kita itu menjadi anak yang berperilaku dengan tata kalimat yang baik dalam berbicara, maka saya juga harus berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan para sastranya seperti apa. Meskipun itu sulit ditempuh dan membutuhkan cara yang berbagai macam. Yang kedua, kalau kita menginginkan anak kita menjadi siswa yang disiplin, kelak menjadi warga negara, maka sama, kita pun harus mengajarkan disiplin, karena Ingarso Sungkurodo, ya. Jadi nanti anak itu akan mencontoh kepada kita, karena kita adalah sebagai seorang paternalis. Dalam bahasa biasa yang dipakai oleh para tokoh itu, orang Indonesia ini sifatnya paternalis, akan mencontoh dan mengikuti kepada panutannya. Karena Pak Gurunya atau negasi kan melogasi. Karena apa? Dia punya pengalaman bahwa aku ini tekas tengah dulu kedisitan Pak Guru, aku malah jadi kawanan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan Inarso Sungkurodo itu seperti itu. Yang kedua, Imadyo Mangunkarso, ya, dengan anak yang akan kita bawa ke arah perubahan yang lebih baik, ya seperti tadi. Untuk mencapai ke arah sana itu, Imadyo Mangunkarsonya salah satu di antaranya identifikasi, ya Pak Setio Budi, identifikasi. Karena Maximus Tayan ya, dia mau nanti kan menjadi apa? Anak bosan. Terusnya bosan. Jadi diidentifikasi. Jadi tidak ada istilah mengajari kepada yang sudah pintar. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, artinya mengikuti. Dalam arti Tutpuri Handayani itu lebih telaten ya Pak Budi ya. Ini sedikit saya simpangkan dari arti yang sebenarnya, tapi tidak terlalu jauh, dengan tujuan bahwa kita Tutpuri Handayani ini mengikuti sebenarnya perubahannya sudah sampai mana ya Mas Budi? Ya. Apa perubahannya masih membutuhkan cara lain? Karena problematika dalam pendidikan ini ternyata dari hari ke hari itu akan memunculkan satu tuntutan yang bisa dikatakan berbeda antara tadi pagi dan nanti siang. Karena apa? Kesulitan anak juga itu akan menemukan bentuk kesulitan yang tidak sama. Ini yang dimaksud bahwa tuntutannya juga dari waktu ke waktu akan berbeda. Jadi jawabannya seperti itu. Ingarso Sungkurodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani itu sudah ada dalam bentuk kolaborasi dan bentuk kegiatan. Itu seperti itu. Langkah-langkah itu hanyalah satu syarat untuk mencapai agar niat kita di dalam hati untuk merubah sesuatu yang harus dirubah itu tepat sasaran. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, monggo dilengkapi sendiri. Alhamdulillah.
khusus. Jadi ada yang tidak bisa membaca, bahkan saya cari secara detailnya itu masih huruf saja belum tahu. Ya ada beberapa yang huruf W dan Y itu belum bisa membedakan. Maka anak-anak yang terpilih itu yang nantinya akan dibuatkan jam tambahan seperti itu. Dan itu bukan saja hanya yang membaca, tapi dijadikan 3 bentuk. Yang pertama membaca, terus biasanya keesokan harinya yaitu menulis, karena itu sangat berhubungan. Selanjutnya adalah menghitung. Mereka itu saya pisahkan, jadi saya sekat satu persatu seperti itu. Jadi kemungkinan misalkan hari Senin kita itu jam tambahannya itu membaca, jadi difokuskan untuk anak yang berkebutuhan khusus disuruh membaca dari yang kalimat atau kata yang pendek sampai yang tingkat selanjutnya seperti itu. Terus hari Selasa saya ganti dengan menulis, karena masih banyak ada anak yang bisa menulis tapi tidak ada spasinya Bapak Ibu. Ada juga ada anak itu menulis kayak lingkaran, jadi buku itu bentuknya persegi tapi nulisnya itu dalam satu lingkaran kayak gitu. Nah, makanya saya juga latih dari ya ibaratnya dari sebisanya sampai anak-anak itu termotivasi untuk bisa gitu. Terus yang hari selanjutnya hari Rabu biasanya itu untuk matematika, untuk hitung-hitungan, karena ada yang pintar membaca, yang membacanya sudah bagus tapi matematikanya kurang dari segi penambahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Itu saya juga sama seperti itu dari awal atau dari dasar dulu, karena ada beberapa anak yang tidak tahu angka. Jadi misalkan saya sebutkan contohnya suruh menulis 1060, kadang ditulisnya malah 160 seperti itu. Jadi saya sedikitlah menambahkan jadi supaya anak ada perubahan dan motivasi anak, karena yang anak yang terpilih itu pulangnya siang. Nah itu anak itu termotivasi karena yang mereka yang sudah bisa itu pulangnya gasik. Mereka itu di rumah jadi belajarnya lebih ditambah supaya mereka bisa terus pulangnya gasik seperti itu. Motivasi. Oke, seperti itu. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila. Demikian adalah seluruh kegiatan yang telah saya laksanakan sebagai bukti karya nyata saya dalam pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.